Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang ingin dia sampaikan kepadamu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya. Kartu pertama yang keluar ada Ace of Wands, kemudian ada Seven of Wands. Kalau dilihat dari energinya, memang di sini ada sesuatu yang sangat ingin dia sampaikan pada kamu. Ya, siapapun orang yang kamu fokuskan, bisa jadi mantan kamu, bisa jadi pacar kamu, suami, istri, atau mungkin gebetan ya, dan lain sebagainya. Di sini dia ingin menyampaikan bahwa dia ingin kamu tahu bahwa dia benar-benar masih memiliki perasaan yang sama sejak pertama kali dia bertemu dengan kamu. Ya, karena dengan hadirnya kartu Ace of Wands ini menandakan bahwa dia punya cinta, dia punya kasih sayang yang besar dan juga dalam untuk kamu. Terlepas dari apapun status yang kalian saat ini miliki, ya mungkin sedang berpisah, mungkin sedang ada jarak, tapi itu tidak membuat perasaan cinta dan kasih sayangnya memudar untuk kamu. Ya, dia selalu mempertahankan perasaan itu karena memang di sini dia udah yakin ya bahwa kamu adalah seseorang yang tepat untuk dia, seseorang yang bisa melengkapi hidupnya. Ya, kamu begitu spesial di mata dan juga hatinya. Karena kamu memiliki karakter-karakter yang baik, kamu orangnya sabar, perhatian, dan dia juga merasakan energi ketulusan yang berasal dari dalam hati kamu, yang tentunya tidak bisa dia dapatkan ya dari orang manapun di luaran sana. Jadi jika pada saat ini sedang ada perpisahan, memang ada rasa kangen juga di sini yang saya lihat ya dengan hadirnya kartu Seven of Wands. Dia kangen dengan suara kamu, dia kangen dengan perhatian-perhatian kamu, cinta dan kasih sayang kamu yang begitu hangat. Membuat dia juga penasaran ya, dan bertanya-tanya, saat ini kamu sedang apa? Saat ini kamu sedang bersama dengan siapa? Ya, karena sebenarnya dia ingin menanyakan secara langsung, tapi karena adanya jarak, membuat dia di sini belum berkesempatan ya untuk bisa menanyakan secara langsung. Karena ada beberapa di antara kamu yang mungkin saat ini sedang diblokir ya, ada yang ghostingin kamu, ada yang meninggalkan kamu begitu saja tanpa kata-kata dan tidak memberikan kejelasan. Ya, nggak semuanya, tapi ada beberapa di antara kamu di sini. Karena bisa jadi sebelumnya ada ketidakseimbangan di dalam hubungan. Mungkin kamu lebih banyak berusaha, lebih banyak berkorban, sedangkan dianya seperti menyepelekan ataupun tidak menghargai usaha dan pengorbanan kamu. Ya, namun seiring berjalannya waktu dia jadi sadar di sini bahwa kamulah seseorang yang selama ini dia cari, selama ini dia cintai. Tapi dia udah menyia-nyiakan kamu, dia sudah membuat kamu terluka serta kecewa. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Sesuatu apakah yang ingin dia sampaikan pada kamu? Ya, kita akan lihat di sini. Apa sebenarnya yang ingin dia sampaikan pada kamu? Oke, ada Queen of Wands. Lalu ada Queen of Pentacles. Saya melihat di sini dia mungkin berubah jadi pasif ya, dimana dia lebih banyak diam, lebih banyak menarik diri ya, tidak membalas pesan kamu, tidak mengangkat telepon dari kamu.
saat ini dia jadi pasif, ya. Entah karena adanya permasalahan di antara kalian berdua, adanya konflik yang belum terselesaikan, ya, masih menggantung, belum ada kejelasan, atau mungkin karena hal-hal yang dia lakukan ya pada saat ini, mungkin terkait dengan pekerjaannya, mungkin terkait dengan aktivitas sehari-harinya, yang membuat dia tidak sepenuhnya memfokuskan pada kamu ya pada saat ini. Sebenarnya, sesuatu yang ingin dia sampaikan adalah dia ingin mengatakan pada kamu bahwa cintanya tidak akan pernah bisa berubah sekalipun dia mencoba untuk melupakan kamu. Mungkin dia pernah mencoba untuk move on dari kamu ya. Apalagi di saat kalian sudah tidak ada hubungan, tidak ada status lagi. Tapi entah kenapa sangat sulit bagi dia untuk benar-benar melupakan kamu. Ya, sangat sulit. Tidak mudah bagi dia untuk bisa melupakan kenangan begitu saja ya bersama dengan kamu. Apalagi dia merasakan kenyamanan yang besar. Apalagi kenangan-kenangan yang kalian sudah ciptakan bersama itu sangat berharga. Sangat manis dan juga hangat di dalam hatinya. Dia tahu dia sudah melakukan banyak kesalahan sama kamu. Jadi dia kayak ingin kamu tahu juga bahwa dia merasa menyesal di sini. Ya. Dia ingin bisa minta maaf ya secara langsung sama kamu dan juga membahas tentang bagaimana kelanjutan hubungan kalian untuk kedepannya. Karena dia tidak mau di sini jauh dalam waktu yang lama ya dari kamu. Dia tidak ingin kamu juga nyaman dengan orang lain selain dia. Dia akan cemburu di sini. Ya, karena sangat sulit menemukan seseorang yang seperti kamu. Mulai dari fisik kamu, karakter, sifat, semuanya dia kagumi. Semuanya membuat dia merasa begitu nyaman ya dengan kamu. Karakter kamu yang hangat, penuh cinta, membuat dia selalu kangen sama kamu. Ya, bahkan dia kangen juga di sini untuk bisa mendapatkan kata-kata yang manis dari kamu. Jadi meskipun mungkin pada saat ini dia sedang pasif ya, dia sedang banyak diamnya, seperti cuek gitu ya, nggak peduli. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari hati terdalamnya justru yang terjadi adalah kebalikannya. Dia sangat peduli sama kamu, dia sangat kangen sama kamu. Dan ingin bisa melanjutkan hubungan kalian berdua kembali. Dia juga menyadari ya sebenarnya bahwa kalian itu memiliki perbedaan-perbedaan. Mungkin ada yang berbeda usia, ya, berbeda cara pandang dalam menyelesaikan permasalahan. Mungkin ada yang LDR juga, beda kota, beda negara. Tapi dia tidak akan mempermasalahkan itu semua karena dia mencintai kamu di sini dari hatinya. Ya. Jadi sejauh apapun jarak yang terbentang di antara kalian berdua, dia tetap akan bisa mencintai kamu dengan cara yang sama. Ya, karena hanya dengan kamu di sini dia bisa menjadi dirinya sendiri. Dia tahu bahwa kamu menerima dia, ya, dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Itulah yang membuat dia benar-benar spesial, merasa diperhatikan, merasa diterima oleh kamu. Oke, kita lihat lagi di sini. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Sesuatu apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Oke, ada kartu Five of Cups dan Four of Cups. Sebenarnya saya merasakan di sini ada energi kurang percaya diri dari dia. Terutama jika dia memiliki kesalahan ya sama kamu, pernah membuat kamu terluka, membuat kamu kecewa dengan sikapnya. Karena sampai saat ini pun dia nggak tahu apakah kamu udah benar-benar bisa memaafkan dia atau belum. Ya, dia sering kepikiran tentang hal itu. Karena dia tahu sebelum dia bisa membuka pintu hati kamu kembali, dia harus bisa mendapatkan maaf dari kamu. Ya.
pada saat ini hidupnya cukup berat. Ya, dia sering galau, dia sering merasa kehilangan, dia sering merasa bahwa hal-hal yang dia lakukan di masa lalu itu begitu jahat sama kamu. Ya, begitu tidak pantas untuk dilakukan pada seseorang yang dia cintai, pada seseorang yang dia sayangi, yaitu kamu. Ya, dia menyesali semuanya di sini. Makanya dia juga banyak melakukan introspeksi diri. Ya, dia mencoba untuk menata hati dan pikirannya, mencoba untuk menjadi seseorang pribadi yang lebih baik. Agar dia bisa menunjukkan, agar dia bisa membuktikan pada kamu bahwa kamu sangat berarti di dalam hidupnya. Dia siap berubah menjadi seseorang yang lebih baik untuk bisa mengimbangi kamu di sini. Untuk bisa kembali menjalin hubungan cinta yang romantis bersama dengan kamu. Dia ingin menyampaikan pada kamu bahwa kamu begitu berharga, bahwa kamu begitu spesial, bahwa dia merasakan ikatan yang kuat dengan kamu dan dia tidak akan pernah ingin melepaskan kamu selamanya. Karena dia udah merasakan ya di sini, di saat dia jauh dari kamu, hidupnya begitu berantakan, hidupnya begitu hampa dan juga kosong, seakan-akan tanpa makna. Ya, makanya dia ingin serius ya, menunjukkan keseriusan tersebut. Jika sebelumnya dia hanya main-main atau hanya memanfaatkan kamu aja, tidak serius dan lebih sering menunjukkan sifat kekanak-kanakan, ya, dia tidak ingin berada pada fase itu lagi. Karena sudah banyak pelajaran yang dia dapatkan yang membuat dia jadi lebih dewasa di sini. Ya, mungkin dia juga udah menjalani karmanya yang membuat dia semakin bijaksana dalam berpikir, dalam mengungkapkan perasaan, dan juga dalam bertindak. Ya. Oke, kita lihat lagi. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Sesuatu apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Oke, ada kartu Death. Oh, ada kartu The High Priestess. Di sini saya merasakan bahwa dia ingin menyampaikan ya, meskipun dari kejauhan, bahwa dia ingin kamu bersabar terlebih dahulu pada saat ini, karena dia sedang mencoba untuk menata diri. Ya, dia tidak mau kalian terjebak dalam hubungan yang toksik lagi. Dia tidak ingin kalian berdua putus nyambung, ya, on off hubungannya, atau hubungan yang tidak stabil gitu ya, kadang sering berantem gitu ya, sering berantem, habis itu baikan, berantem lagi, baikan lagi. Itu melelahkan. Ya. Dia sangat-sangat ingin meminimalisir masalah yang ada. Makanya dia kayak mencoba untuk memahami kamu dulu di sini dari kejauhan. Karakter kamu seperti apa, dia ingin memahami kamu seutuhnya. Karena dia tahu di saat dia bisa memahami kamu seutuhnya sebagai pasangan yang dia cintai, sebagai pasangan yang ingin dia jaga, ya, maka dia tahu di sini bahwa hubungan kalian akan langgeng. Hubungan kalian akan memiliki tujuan, ya, titik terang. Tentang kemana kalian akan membawa hubungan ini. Apakah hanya sebatas teman, atau hanya sebatas pacaran aja, atau kalian memiliki tujuan yang lebih besar untuk sampai ke jenjang pernikahan. Karena sebenarnya kamu pun sayang sama dia. Meskipun memang dia kadang-kadang bikin kamu kesel gitu ya, bikin kamu gak habis pikir dengan sikapnya yang begitu impulsif, begitu seenaknya mungkin ya. Kamu juga bisa marah ya kalau dia itu kayak tidak menghargai pendapat kamu, ya. Kamu jadi bingung sendiri. Kalau dia benar-benar cinta, kenapa dia tidak bisa menghargai? Makanya di sini kamu ingin bisa melihat perubahan dia. Ya, bukan hanya sekedar kata-kata yang dia ucapkan, bukan hanya sekedar janji-janji manis yang dia janjikan sama kamu, tapi kamu ingin melihat tindakannya itu benar-benar nyata atau tidak. Ya.
Dan kabar baiknya di sini ada kartu The High Priestess. Artinya dia memang benar-benar serius sama kamu. Ya. Artinya dia sudah mendengarkan intuisinya, kata hatinya, ya. Jauh di atas dia mendengarkan ego ataupun gengsinya. Karena mungkin ada beberapa di antara kamu yang sebelumnya berhubungan dengan seseorang yang sangat-sangat keras kepala. Egonya tinggi banget. Ya, kepala batu. Nggak mau disalahkan. Merasa selalu benar. Kadang-kadang kalau dia disalahkan, dia jadi kayak nyalahin balik, ya, menyudutkan kamu. Kemudian ada juga yang sampai diucapkan kata-kata yang kasar gitu ya. Sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Jika kamu mengalami hal-hal yang seperti itu. Ya. Disakiti oleh orang yang kita cintai tentunya tidak membuat perasaan ataupun hati nyaman. Ya. Justru membuat kegalauan, kesedihan. Yang mungkin juga bisa berkepanjangan ya untuk sebagian dari kamu yang menonton video ini. Tapi dengan hadirnya kartu Death artinya memang ada penutupan siklus juga yang akan dilanjutkan ya dengan siklus yang baru. Sehingga nanti untuk kedepannya hubungan akan bisa menjadi lebih baik, hubungan bisa menjadi lebih tenang, lebih damai, dan lebih memahami serta lebih menghormati satu sama lain. Karena dia sudah menganggap hubungan ini bukan hubungan yang main-main lagi, bukan sebatas karmik, ya. Dia melihat hubungan ini sebagai spiritual connection. Ya, itulah sebabnya dia merasakan ikatan yang kuat dan mungkin kamu pun juga merasakan hal yang sama. Sejauh apapun kalian berpisah, selama apapun kalian tidak berkomunikasi, namun secara energi kalian terhubung. Ya. Kalian saling merindukan satu sama lain. Ya, kamu mengagumi dia, dia pun mengagumi kamu di sini dengan penuh cinta. Oke, kita lihat lagi di sini. Sesuatu apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Oke, ada kartu The Shadow Side, lalu ada kartu The World. Saya menangkap ada energi manipulatif sebenarnya di sini. Jadi dia kayak nggak mengatakan yang sebenarnya gitu ya, baik itu tentang perasaannya ataupun mungkin tentang tindakan-tindakannya sebelumnya. Jadi ada beberapa di antara kamu yang pernah berhubungan dengan seorang yang kayak suka bohong, ya, dia nggak jujur sama kamu. Padahal kamu tahu gitu kalau dia itu bohong, dia itu nggak jujur. Tapi entah kenapa dia kayak masih mempertahankan kebohongannya tersebut. Ya, dan itu membuat kamu sedih sebenarnya. Tapi di sini dengan hadirnya kartu The Shadow Side menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak bermaksud ya untuk menyakiti kamu. Namun mungkin dia berbohong karena keadaan, ya, karena situasi, atau mungkin karena dia tidak ingin membuat kamu marah, ya, dan lain sebagainya. Makanya pada saat ini dia mencoba untuk bisa benar-benar introspeksi diri, ya. Dia mencoba untuk bersabar, menunggu kamu, dan juga waktu yang tepat untuk bisa datang kembali, baik secara langsung atau mungkin dari media sosial terlebih dahulu. Oke. Dia ingin kalian berdua bisa dengan bebas mengekspresikan cinta dan kasih sayang kalian masing-masing tanpa harus ada rasa malu atau rasa gengsi yang akan menghambat kalian untuk melakukannya. Jadi di sini udah terlihat jelas ya bahwa dia sudah memilih kamu. Bahkan sekalipun jika dia pernah menghadirkan orang lain atau memfokuskan orang lain selain kamu, dia sadar di sini bahwa orang lain itu tidak benar-benar dia cintai dari dalam hatinya. Mungkin hanya sekedar ego ataupun nafsu.
Ya, tapi untuk masa depan dia sudah melihat kamu di sini sebagai seseorang yang akan menikah dengan dia, membentuk keluarga dengan dia, dan menjalin kehidupan rumah tangga untuk selamanya. Nantinya setelah dia datang kembali, kamu akan melihat ya bahwa dia jadi lebih hangat, dia jadi lebih tenang orangnya, dia jadi lebih dewasa, dan juga bisa lebih berpikir dengan logis, menyeimbangkan antara pikiran dan juga perasaannya. Dia akan terbuka dan jujur sama kamu tentang segala hal ya yang dia rasakan selama ini, tentang kehidupannya, tentang masa lalunya. Dia tidak ingin menutupi apapun lagi. Karena dia tahu bahwa itu bisa jadi bumerang ya bagi dia nantinya di masa depan jika dia tidak jujur, jika dia masih mempertahankan kebohongannya sama kamu. Ya. Dia memilih kamu karena dia tahu dan juga merasakan ya bahwa kamu ini mampu gitu memahami batin perasaan terdalamnya. Bahkan ketika dia melakukan hal-hal yang buruk, kamu bisa dengan sabar gitu ya, menghadapi dia, menghadapi sikapnya tersebut. Yang tentunya gak semua orang bisa melakukan itu. Gak semua orang bisa menghadapi dia. Tapi kamu mampu, kamu bisa di sini. Itulah yang membuat dia jadi kayak ingin bisa bersama dengan kamu selamanya, ya. Dia jatuh cinta sama kamu, dia tergila-gila sama kamu, dan dia tidak ingin ada orang lain yang akan masuk ke dalam hubungan ini. Dia akan sangat cemburu jika hal tersebut terjadi. Jika sebelumnya kalian berdua pernah menjalin hubungan, maka yang saya lihat di sini dengan hadirnya kartu The World, sebenarnya dia ingin bisa menunjukkan sisi manjanya kembali pada kamu. Ya, sisi manjanya lagi sama kamu karena mungkin selama kalian berpisah dia jadi orang yang dingin, cuek, jadi orang yang kaku, dingin ya. Tidak bisa menunjukkan sikap hangat dan manjanya. Namun setelah nanti dia datang ya, dia akan sangat manja sama kamu. Dia akan mengucapkan pujian-pujian ya sama kamu, dia akan membantu kamu dalam hal-hal yang kamu kerjakan ya. Dia akan menggenggam tangan kamu dengan erat, memeluk kamu, dan selalu ada di samping kamu setiap harinya. Ya. Dia ingin memiliki hubungan yang berkualitas karena dia tahu bahwa kamu adalah jodohnya. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Apakah hal yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Ada kartu King of Wands. Lalu ada kartu Ten of Swords. Bottom of deck ada Knight of Swords. Jadi sebenarnya mungkin ada juga hal-hal yang membuat dia sakit hati di sini ya. Sama kamu mungkin karena tindakan, ucapan ya yang sebenarnya kamu tidak secara sengaja gitu untuk menyakiti dia. Tapi mungkin ada hal-hal juga yang membuat dia kecewa sama kamu di sini. Makanya dia kayak butuh waktu healing dulu ya sampai dia benar-benar merasa siap. Barulah dia akan datang, barulah dia akan bisa membagikan cinta yang dia miliki untuk kamu seutuhnya. Oke. Untuk zodiaknya, di sini saya melihat ada Aquarius, ada Aries, ada Scorpio, ada Capricorn, kemudian Leo. Ya, kencang di sini energinya Sagittarius juga. Ada air sign ya, Libra, Gemini, dan Aquarius. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun ya. Orang yang dealing dengan kamu atau orang yang kamu fokuskan. Di sini saya merasakan ada pesan juga yang memang ingin dia sampaikan, terutama jika kalian memiliki permasalahan yang belum selesai ya. Di sini dia ingin bisa segera menyelesaikan itu dan juga membuka lembaran yang baru bersama dengan kamu. Karena sangat melelahkan ya bagi dia untuk memikirkan permasalahan yang selalu tertunda ya untuk diselesaikan. Sangat membebani
pikiran dan juga perasaannya. Dia tidak ingin ada penghalang apapun untuk kalian berdua. Ya, dia tidak ingin ada hambatan, ya, ataupun tantangan yang tidak diselesaikan dengan baik. Karena tujuan dia besar ya di sini untuk kamu, yaitu untuk bisa bersama dengan kamu selamanya. Sebagian di antara kamu akan segera menikah juga ya dalam waktu dekat. Jadi kamu juga butuh di sini untuk mempersiapkan diri, untuk bisa menjaga energi kamu ya agar tetap positif, sehingga apapun harapan, tujuan kamu dan juga dia bisa terwujud dengan waktu yang lebih cepat. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.